Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kesempatan berharga ini. Semoga rahmat, hidayah, dan keberkahan Allah selalu tercurah kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang penuh hikmah. Kisah tentang seorang raja besar yang terkenal dengan kekuasaan dan kesombongannya. Seorang tokoh yang namanya tercatat dalam sejarah besar umat manusia, Raja Namrud, penguasa Babilonia. Namun, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam cerita, izinkan saya mengajak sahabat semua untuk mendukung channel ini dengan cara memberikan like, subscribe, dan menuliskan komentar di bawah. Dukungan sahabat sekalian adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna yang bisa menjadi pengingat bagi kehidupan kita di dunia yang fana ini. Sahabat muslim yang mulia, dunia di masa lampau pernah menyaksikan hadirnya dua raja yang tidak hanya dikenal karena kekuasaan dan kemegahan mereka, tetapi juga karena kesombongan mereka yang melampaui batas. Keduanya mengaku sebagai Tuhan, menolak kebenaran, dan menantang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua raja itu adalah Namrud, sang penguasa Babilonia, dan Fir'aun, raja Mesir. Namun, dalam kisah kali ini, kita akan memusatkan perhatian pada Namrud. Ia adalah raja yang lahir di tanah Babilonia, sebuah negeri besar yang berdiri megah di antara sungai Efrat dan Tigris. Babilonia dikenal sebagai pusat peradaban yang maju, dengan bangunan menjulang, sistem sosial yang teratur, kekuatan militer yang tangguh, dan budaya yang berkembang. Tetapi di balik semua kejayaan itu, berdirilah seorang penguasa yang sombong, yang mengaku sebagai Tuhan, dan yang akhirnya dihancurkan oleh Allah dengan cara yang sangat hina. Namrud bukan hanya seorang raja biasa. Ia adalah simbol kesombongan manusia yang berani menantang langit. Ia membangun istana megah, mengenakan mahkota emas berkilau, dan memerintahkan rakyatnya untuk menyembah dirinya. Sebagian rakyat Babilonia tunduk karena takut, sementara sebagian yang lain benar-benar percaya bahwa Namrud adalah dewa yang hidup di bumi. Sungguh sebuah kesesatan yang nyata. Namun sahabat muslim, Allah tidak pernah membiarkan kesombongan berdiri tanpa peringatan. Di tengah-tengah kesesatan itu, Allah mengutus seorang nabi yang penuh kesabaran. Dialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Melalui pertemuan Ibrahim dan Namrud inilah, dunia menyaksikan bagaimana kebenaran akan selalu menang melawan kebatilan. Meskipun kebatilan itu Sahabat muslim yang dirahmati Allah, untuk memahami siapa Namrud, kita perlu kembali menelusuri jejak sejarah Babilonia. Babilonia adalah salah satu kerajaan paling besar dan berpengaruh di dunia kuno. Letaknya di Mesopotamia, sebuah wilayah subur di antara sungai Efrat dan Tigris yang pada masanya menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan peradaban. Dari sinilah muncul tokoh-tokoh besar, bangunan raksasa seperti menara-menara tinggi, serta sistem pemerintahan yang terstruktur. Namun, di balik semua kejayaan itu, masyarakat Babilonia juga dikenal sebagai kaum penyembah berhala. Mereka membuat patung-patung dari batu, kayu, dan emas, lalu menyembahnya sebagai dewa-dewa yang dianggap mampu memberi rezeki, menurunkan hujan, atau menyelamatkan dari bencana. Inilah bentuk penyimpangan besar yang telah mengakar dalam kehidupan mereka. Dalam kondisi inilah, lahir dan tumbuh seorang manusia yang kelak akan dikenal sebagai salah satu penguasa paling sombong sepanjang sejarah, yaitu Namrud bin Kan'an bin Kush bin Ham bin Nuh. Menurut sebagian riwayat, Namrud adalah salah satu keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Namun, darah kenabian yang mengalir dalam keluarganya tidak menjadikannya seorang yang beriman. Justru, ia tumbuh menjadi sosok yang haus akan kekuasaan, berambisi untuk menguasai dunia, dan pada akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Namrud tumbuh dalam lingkungan istana. Ia terbiasa melihat kemewahan, kekayaan, serta tunduknya rakyat kepada raja. Dari kecil, ia sudah memahami betapa besar pengaruh kekuasaan. Ketika ayahnya wafat, Namrud mewarisi tahta Babilonia. Namun, berbeda dengan sebagian raja yang memimpin dengan kebijaksanaan, Namrud justru memerintah dengan tangan besi.
Dia membangun pasukan yang kuat, memperluas wilayah kekuasaan, dan menaklukkan banyak negeri. Rakyat yang menentang akan dihukum dengan kejam, sementara yang tunduk dipaksa untuk setia sepenuhnya. Dalam waktu singkat, kekuasaannya meluas dan Namrud menjadi salah satu raja paling ditakuti di zamannya. Sahabat Muslim, kekuasaan sejatinya adalah amanah dari Allah. Ketika Allah memberikan nikmat berupa harta, kedudukan, dan kekuasaan, itu semua seharusnya digunakan untuk menegakkan kebenaran, melindungi rakyat, serta mendekatkan diri kepada Allah. Namun, Namrud justru menggunakan semua itu untuk meninggikan dirinya. Ia tidak hanya ingin dihormati sebagai raja, tetapi ingin diakui sebagai Tuhan. Kesombongan ini lahir karena ia merasa memiliki segalanya. Tentara yang banyak, istana megah, rakyat yang tunduk, serta kekayaan yang tak terhitung. Setiap kali rakyat membutuhkan sesuatu, mereka datang kepada Namrud, dan ia pun memanfaatkannya sebagai alasan untuk menuhankan dirinya. Siapa lagi yang memberi kalian makanan kalau bukan aku? Siapa yang melindungi kalian dari musuh kalau bukan aku? Maka sembahlah aku, karena akulah Tuhan kalian. Begitu kira-kira propaganda Namrud kepada rakyatnya. Sebagian rakyat Babilonia, karena ketidaktahuan dan rasa takut, akhirnya benar-benar menyembah Namrud. Mereka sujud kepadanya, mengangkat tangannya dalam doa, dan menganggapnya sebagai dewa di bumi. Inilah puncak kesesatan yang terjadi di Babilonia. Namun, Allah tidak membiarkan kesesatan ini terus berlangsung tanpa teguran. Allah mengutus seorang hambanya yang soleh, seorang nabi yang penuh dengan keberanian dan hujah yang kuat. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui bagaimana Namrud berkuasa dan menuhankan dirinya, tibalah saatnya kita menyaksikan pertemuan besar yang terjadi antara dua sosok yang sangat berbeda. Seorang raja yang congkak dengan bala tentaranya, dan seorang pemuda yang beriman dengan sepenuh hati kepada Allah. Pertemuan itu bukan sekedar pertemuan biasa, melainkan sebuah debat akidah yang akan menentukan kebenaran sejati. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keberanian dan keteguhan iman dihadapkan langsung kepada Namrud. Sang raja duduk di singgasananya yang megah, dikelilingi oleh para penasihat, prajurit, dan rakyat yang menyaksikan. Semua orang tahu, siapapun yang berani menentang Namrud biasanya akan berakhir tragis. Tetapi Ibrahim tidak gentar, karena ia yakin bahwa Allah bersamanya. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, Ibrahim berkata, "Robku adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan." Inilah jawaban sederhana, tetapi mengandung kebenaran mendalam. Kehidupan dan kematian adalah kekuasaan Allah semata. Tidak ada makhluk yang mampu menandinginya. Namun, sahabat Muslim, kesombongan memang membuat orang buta dari kebenaran. Namrud dengan angkuh menjawab, "Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Ia kemudian memerintahkan dua orang tawanan untuk dibawa ke hadapannya. Yang satu ia bebaskan, lalu ia berkata bahwa ia telah menghidupkannya. Sementara yang satu lagi ia bunuh, dan ia menyebut bahwa dirinya telah mematikannya. Dengan logika yang dangkal itu, Namrud mencoba menandingi hujah Nabi Ibrahim. Tetapi Ibrahim, yang dianugerahi Allah kecerdasan luar biasa, tidak berhenti di situ. Ia kemudian berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Pertanyaan ini menghantam jantung kesombongan Namrud. Apa yang bisa dia jawab? Mengatur hidup mati manusia mungkin bisa ia manipulasi, tetapi mengubah arah terbit matahari, itu mustahil. Al-Quran menggambarkan momen ini dalam surah Al-Baqarah ayat 258. "Fabuhital ladzi kafara, wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Artinya, maka terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya sahabat Muslim, Namrud terdiam. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa ia ucapkan. Ia tahu hujah Nabi Ibrahim benar, tetapi kesombongan menutup hatinya untuk menerima kebenaran itu. Ia tetap menolak dan bahkan semakin marah.
Baginya, kalah dalam perdebatan berarti jatuhnya wibawa di hadapan rakyatnya, dan seorang raja sombong seperti Namrud tidak rela wibawanya runtuh. Karena itulah, setelah perdebatan itu, Namrud semakin keras menentang dakwah Nabi Ibrahim. Ia tidak hanya menolak beriman, tetapi juga berusaha membungkam Ibrahim dengan ancaman. Puncaknya, ia memutuskan untuk menghukum Ibrahim dengan cara yang paling hina menurutnya, membakar hidup-hidup. Sahabat Muslim, kisah pembakaran Nabi Ibrahim adalah salah satu peristiwa paling menggetarkan dalam sejarah. Namrud, Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, setelah kita menelusuri perjalanan hidup Raja Namrud dari awal kebangkitannya, perdebatan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, hingga kehancurannya yang sangat hina, tentu ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Kisah Namrud bukan sekedar catatan sejarah masa lalu, tetapi sebuah peringatan nyata bagi kita semua, agar tidak terjerumus dalam kesombongan dan kesesatan seperti yang dialami Raja Babilonia tersebut. Salah satu hikmah terbesar dari kisah Namrud adalah bahwa kekuasaan bukanlah jaminan keselamatan. Namrud memiliki istana megah, pasukan kuat dan kekuasaan luas. Ia bisa memerintahkan apa saja, dan ribuan orang tunduk kepadanya. Tetapi ketika ia menantang Allah dan menolak kebenaran, semua itu tidak mampu menyelamatkannya. Bahkan Allah justru menghinakannya dengan cara yang sangat sederhana, dihancurkan oleh seekor nyamuk kecil. Disinilah kita diajarkan tentang kelemahan manusia. Kadangkala, ketika kita diberi sedikit harta, jabatan, atau kekuasaan, kita merasa seakan-akan sudah memiliki segalanya. Kita lupa bahwa semua itu hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa Allah ambil kembali. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 15, "Ya ayuhan nasu, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid." Artinya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sehebat apapun manusia, kita tetap fakir di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri tanpa pertolongannya. Hikmah lainnya adalah tentang bahaya kesombongan. Kesombongan telah menutup hati Namrud untuk menerima kebenaran, padahal ia sudah dikalahkan secara hujjah oleh Nabi Ibrahim. Ia tahu bahwa hujjah Ibrahim benar, tetapi karena gengsi dan kesombongan, ia tetap menolak. Sahabat Muslim, kesombongan adalah penyakit hati yang berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, meskipun sebesar biji zarah." Betapa ngerinya, sekecil apapun kesombongan bisa menjadi penghalang masuk surga. Apalagi bila kesombongan itu sebesar yang dimiliki Namrud. Karena itu, marilah kita selalu berusaha menjaga hati dari sifat sombong, baik dalam harta, ilmu, jabatan, maupun ibadah. Hikmah berikutnya adalah tentang kekuatan iman dan keberanian Nabi Ibrahim. Beliau seorang pemuda yang berani berdiri di hadapan penguasa zalim, tanpa rasa takut karena yakin Allah selalu bersamanya. Nabi Ibrahim tidak memiliki pasukan, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki kedudukan, tetapi ia memiliki iman yang kuat. Dan iman itulah yang membuatnya mampu